Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil yang telah saya kerjakan untuk ujian tengah semester, yaitu dan ini soalnya itu pilihlah salah satu pembahasan telah diajarkan. Nah, di sini saya menggunakan pembahasan tentang arsitektur artificial neural network dan menggunakan program yang telah Pak Eri sediakan di e-learning. Oke, pertama kita akan membahas tentang artificial neural network. Nah, saya sudah membuat di Medium dan saya sudah membuat konten, kemudian juga ada trial programnya. Nah, ke pendahuluan teknologi yang sekarang digunakan itu seperti pesawat dan kereta api dan lain-lain itu diciptakan oleh para ilmuwan atau penemu berdasarkan inspirasi dari alam atau fenomena sehari-hari. Nah, seperti contohnya Ibnu Sina yang terinspirasi dari Arman Firman yang saat itu coba menemukan teknologi yang sekarang disebut parasut, dan disebut Ibnu Firnas menciptakan sebuah teknologi pesawat seperti layang-layang dan berhasil terbang selama 10 menit. Kemudian di tahun 1904 burung menginspirasi Urek bersaudara sehingga menciptakan satelit terbang pertama perdana di dunia. Nah, dan juga desain futuristik kapal selam juga milik Royal Navy Inggris meniru bentuk paus, belut, dan lain-lain yang ada di dunia laut. Nah, demikian juga hanya untuk artificial neural network yang juga meniru salah satu model machine learning yang juga terinspirasi dari neuron atau saraf otak pada manusia. Nah, lalu artificial neural network sendiri itu adalah billing dengan kecerdasan buatan yang terinspirasi dari cara kerja neuron dalam otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses memberikan output, melakukan proses dan memberikan output. Nah, artificial neural network atau biasa dikenal dengan jaringan saraf tiruan (JST) itu merupakan salah satu model machine learning yang multiguna, powerful, dan memiliki skabilitas tinggi. Nah, dengan kelebihan tersebut, artificial neural network sangat ideal dipakai untuk menangani masalah misalnya sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang cepat dalam memproses masalah tersebut. Contohnya seperti mengklasifikasi miliaran gambar, kemudian mengalir ratusan ribu bahasa dunia, dan merekomendasikan video ke ratusan juta pengguna, bahkan menampilkan konten dari jutaan konten untuk pengguna berdasarkan keyword yang dikirim. Contohnya seperti Google saat kita mencari berita misal tentang artificial neural network, pasti banyak banget data yang akan dikirim. Nah, lalu sebelumnya sudah kita bahas bahwa artificial neural network ini terinspirasi dari cara kerja otak neuron dalam otak. Lalu neuron itu adalah dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke dalam tulisannya yang berjudul Brain Based the Life and Death of Neuron menyatakan neuron itu adalah pembawa pesan atau informasi. Simbolnya seperti itu. Nah, mereka menggunakan impuls listrik dan sinyal kimiawi untuk mengirim informasi antara area otak yang berbeda. Nah, serta antara otak dan seluruh sistem saraf. Di dalam otak manusia ini terdapat 119 sel saraf dan atau neuron. Nah, sel ini bertanggung jawab untuk mengirim stimulasi atau rangsangan yang diterima dari luar dan kemudian mengirim perintah ke motorik ke otot kita sebagai reaksi dari rangsangan tersebut. Nah, saraf terdiri dari 3 bagian utama, itu akson, dendrit, dan sel yang di dalamnya terdapat nukleus. Bisa diilustrasi di sini saya sudah mencanangkan gambar yang 3 bagian utama dari saraf neuron. Kemudian artificial neural network terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer.
Nah, dalam sebuah JST, input layer dan output layer harus selalu ada, namun untuk layer bisa ada beberapa dan tapi tidak sama sekali. Hidden layer dan output layer sama-sama merupakan sebuah layer yang memiliki sebuah perseptor. Sedangkan input layer adalah sebuah layer yang hanya menampung angka-angka. Jadi di sini itu input layer sebagai masukan yang di mana misal user akan memasukkan data. Nah, data ini akan diproses di input layer, kemudian di layer ini akan diproses menggunakan perseptron atau yang lain. Tapi jika sistem saraf itu tidak lebih kompleks, hidden layer bisa tidak digunakan. Nah, dalam output layer ini bertugas untuk mengeluarkan output yang nantinya akan digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, pada sebuah sistem jaringan saraf, input dan output layer merupakan lapisan yang kita amati, sementara di layer tidak. Oke. Nah, arsitektur artificial neural network dibagi menjadi tiga, yaitu single layer feed forward network, multi layer feed multi layer feed forward network, and recurrent network. Nah, kemudian implementasi artificial network udah ada kita bisa lihat di section terakhir, yaitu di sini saya sudah mencantumkan mengembed code dari KISS GitHub saya ini. Nah, ini ada penjelasan di bawah, yaitu setelah 10 iterasi jaringan saraf neuron akan memprediksi nilainya menjadi 0,65. Hasil yang diarahkan tidak bagus karena jawabannya seharusnya kan 1. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil memuaskan, jumlah iterasi dinaikkan menjadi 100. Nah, dari program mendapatkan 0,8. Nah, dengan hasil tersebut, jaringan saraf neuron semakin bagus hasilnya jika iterasi ditambahkan. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menambahkan sampai 10.000 iterasi dan mendapatkan 0,9 yang cukup mendekati angka 1 dan 0,9 merupakan output yang sangat memuaskan. Nah, mungkin sampai di sini untuk pembahasan tentang artificial neural network. Nah, yang kedua mungkin kita akan membahas tentang code yang udah ada di learning tadi, Vector RCNN tutorial Mayer A. Di sini object detection tutorial menggunakan algoritma Vector RCN transfer learning oleh GeoPython 2019 Adrian F. Mayer. Nah, di sini tahap pertama ada kita menginstal NumPy, kemudian kita melakukan TensorFlow versi pertama, kita bisa lihat setelah di print. Kemudian yang kedua, kita coba mengeprint TensorFlow kliennya. Nah, yang keempat ini kita ngeklon model dari TensorFlow. Kemudian menginstal Python tag, beberapa package yang akan digunakan nanti. Nah, kemudian kita set Python path-nya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita menginstal TensorFlow dan virtual machine. Kemudian juga upload dan import dataset yang kita download di URL ini, itu /zip. Selanjutnya kita tadi kan kita mendownloadnya zip. Nah, selanjutnya kita akan mengzip /zip, kita mengekstraknya dan kemudian kita simpan di folder. Ini bisa di-download dengan XML sesuai dengan struktur jika menggunakan Pascal file annotation. Jika menggunakan format Pascal file annotation. Nah, kemudian di sini kita coba menulis labelnya, label yang udah menulis label dari gambar yang telah kita download. Kemudian selanjutnya kita ini proses selanjutnya adalah menggenerate label tensor matrix.
Selanjutnya kita mendownload model checkpoint yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran. Nah, kemudian di sini kita mengkonfigurasi path sama dan juga training parameter yang juga nanti digunakan untuk training and test. Nah, di sini kita melihat grafiknya seperti ini, dan ini menggunakan bahasa R untuk mengeksekusi model main.py yang udah di atas tadi kita eksekusi. Nah, dan sampai step ini saya menemukan error jika Trainet ini tidak ada di dalam folder data lab. Nah, jika kita membuat sendiri folder Trainet ini, maka kita harus mencantumkan jadi kita harus seperti ini. Tapi setelah itu tidak ada error masuk directory, tapi problem lain muncul karena di dalam folder Trainet ini kosong, tidak ada file model.ckpt model yang udah di-generate. Maka di sini itu kosong dan menemukan error seperti ini, dan saya belum, dari kemarin saya belum bisa menemukan errornya itu di mana dan kenapa. Jadi mungkin sampai di sini Mbak Eri saya bisa mempresentasikan hasil eksekusi programnya, dan mohon maklumi karena ini ada beberapa menggunakan bahasa R yang belum saya pahami. Mungkin seperti itu Pak Eri. Mungkin sekian Mbak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.